Jangan pernah malu gagal bayar di pinjaman online. Oke, karena galbay di pinjol itu bukanlah sebuah aib. Ya, bukan sebuah aib. Oke, kenapa bukan sebuah aib? Karena perusahaan pinjol itu diresmikan, diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Tidak mungkin pemerintah mengizinkan, melegalkan sebuah aib. Oke, jadi yang namanya gagal bayar itu hanyalah kegiatan yang ada di dalam pinjam meminjam di perusahaan pinjol tersebut. Ya, ini yang banyak tidak dipahami oleh para galbayers atau nasabah-nasabah pinjol lainnya. Ya, galbay itu hanyalah sebuah kegiatan. Karenanya ada kegiatan pinjam meminjam, ya makanya ada yang galbay, ada yang terlambat. Jadi itu semua hanyalah sebuah kegiatan yang ada di dalam pinjaman online. Ya, tidak ada melanggar hukum. Ya, galbay di pinjol itu kan tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena diizinkan oleh pemerintah bahwa pinjol ini beredar. Ya, nggak mungkin pinjol ini diizinkan oleh pemerintah lalu masyarakatnya menggunakan pinjol tersebut. Tapi ketika nasabah ini gagal lalu melanggar hukum, wah, yaitu bisa masuk penjara semua. Ya, dari 270 juta orang Indonesia ya, yang pakai pinjol misalkan ada 70 juta orang, ya masuk penjara semua 70 juta orang. Galbay di pinjol itu bisa dikatakan, ya, bisa dikatakan itu paling enak, ya. Kenapa? Karena yang pertama ya tidak bisa dipenjara pastinya, gitu kan. Itu sebenarnya sudah satu alasan besar yang membuat kita untuk tidak lagi takut dengan pinjol, yang mana kita itu tidak lagi untuk takut, cemas, panik, gitu. Ngapain? Anda menakutin apa sih sebenarnya? Ya kan? Saya tanya kepada Anda sekarang yang belum galbay atau yang baru masih galbay yang takut-takut ini. Anda takut kenapa? Coba Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Anda takutnya tuh di mana? Ya, oh saya takutnya di sini, takutnya di sini. Apakah Anda masuk penjara? Tidak. Nah, jawabannya, ya kan? Lalu takutnya di mana? Kalau misalkan ya Anda takutnya di sini, di A, di B, di C, misalkan Kondar dihubungi, nelpon kantor gitu kan, atau ada DC lapangan, segera beranikan diri Anda di situ, ya, karena Anda hanya membesar-besarkan masalah yang kecil. Ya, didatangi DC lapangan itu masalah kecil sekali. Saya pernah didatangi beberapa kali, dan bukan hanya pinjol, leasing, mata elang pernah, ya, berhadapan dengan mata elang, berhadapan dengan DC leasing, ya kan, itu masalah kecil. Mereka masih manusia, mereka kesini mau apa? Ya kan, ini daerah kita, ini rumah kita. Anda melangkah kaki, ya satu kali lagi masuk ke rumah saya teriakin maling. Ya kan, bisa seperti itu. Ya, jadi masalahnya di mana gitu? Ya, Kondar dihubungi, mau sampai kapan sih pinjol ini ngubungin Kondar? Ya kan, Anda tinggal minta maaf ke Kondar Anda, atau kalau Kondar Anda temen ya santai aja gitu kan, bilang aja nggak kenal gitu. Kalau ada yang telepon nanyain saya, gitu kan. Atau Anda minta maaf, iya ya, sorry saya lupa waktu itu masukin nomor sampean gitu kan. Ya, terus Anda jajanin apa kek, traktirin apa kek, nggak apa-apa seperti itu. Oke, misalkan telepon ke kantor gitu kan, belum tentu Anda dipecat. Emangnya berapa banyak orang yang dipecat karena pinjol? Ya, apa jangan-jangan selama ini tidak ada yang dipecat karena pinjol, hanya celotehan DC lulusan SMP saja yang bilang seperti itu. Ya, jangan-jangan kita selama ini dibodoh-bodohi oleh anak SMP lagi. Ya kan, waduh, galbay di pinjol dipecat, saya dimarahin bos saya. Iya, siapa orangnya? Mana orangnya? Mana fotonya? Ya, mana HRD-nya? Mana kasusnya? Ya kan, apakah itu hanya sebuah ketikan di website, ketikan di Facebook? Waduh, kok kita gampang percaya? Ya, hanya dari ketikan atau ide yang muncul dari anak SMP. DC itu kan kebanyakan anak SMP. Ya, SMP putus sekolah ya sudah jadi DC. Gitu ya. Wah, jangan-jangan kita kalah nih. Ya, kita diketawain sama anak SMP. Kita S1, S2, ya kan, SMA, S1, S2 gitu kan. Dipecundangi oleh DC, ya yang lulusan SMP. Kita main percaya aja. Wah, ya kan. Nanti akan ada RT RW, kepala dinas ini, bupati ke rumah Anda. Ya kan, untuk menagih gitu. Anda percaya gitu kan, langsung gitu kan ya. Kalau dilebih-lebihkan begitu nggak percaya nasabah itu, ya kan, nanti akan ada kepala dinas, bupati. Tapi kalau tidak dilebihkan, ya kan, nanti akan ada RT RW. Nasabah ini percaya herannya. Itu yang disenangi pinjol, ya. Jadi memang benar-benar yang namanya gagal bayar di pinjol itu adalah mental kita, ya. Mental kita dulu. Mental kita sudah kuat,
maka pikiran kita jernih, ya kita bisa mikir. Kalau mental kita nggak kuat, pikiran keruh, ya kan, kami akan bawa RT RW. Belum tentu RT Anda mau ke rumah Anda. Belum tentu RW Anda mau ngurusin utang-utang pinjol begitu. Ya, tapi karena keruh, ya kan nasabah ini banyak yang percaya, banyak yang dikibulin oleh anak-anak SMP. Nah, maka dari sekarang dirubah. Oke, jangan pernah lagi, yang pertama jangan pernah malu yang namanya gagal bayar di pinjol, karena gagal bayar di pinjol itu adalah sebuah kegiatan yang ada di perusahaan yang legal, yang diresmikan dan diizinkan oleh pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mengizinkan aib berkeliaran di Indonesia. Oke? Ya. Jadi tidak ada lagi yang takut dengan DC-DC atau pinjol-pinjol itu. Coba bayangkan begini, Anda adalah pemeran utama dalam film Anda. Ya, Anda selama seminggu hidupnya direkam, ya, oleh kamera yang ajaib, pokoknya ada dimanapun, tapi tidak kelihatan oleh Anda. Ya, Anda ini pemeran utama. Ya, Anda galbay dipinjol. Oke, lihat HP ketakutan, ya kan, lalu tidur, nangis, ya takut lagi, gitu kan. Itu penontonnya ini film apa ini? Ya, pemeran utamanya begitu, ya kan? Lagi-lagi ngeliat HP ketakutan, terus tidur. Lagi-lagi ngeliat HP ketakutan, tidur. Ya selama seminggu lebih, selama 3 bulan lebih, bayangkan. Ya kan, nangis gitu kan. Ini film apa gitu kan. Harusnya jadi jagoan gitu kan. Wah, karena gagal bayar di pinjol, saya harus menjadi kaya raya nih. Saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa saya ini bisa jadi kaya raya. Wah, ya kan, mulai usaha ini, bangkrut dulu, ya kan. Lalu bangkit lagi, ya kan, wah usahanya berhasil, ya kan, ini gitu kan, lalu ketemu dengan si A, si B, gitu kan, jadi partner, wah jadi gede, jadi pengusaha. Itu kan film yang seru seperti itu, ya. Tapi kalau Anda selama 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, ya di rumah gemeteran, pinjam uang ke temen buat bayar pinjol, gitu kan, apa nggak diludahin film seperti itu, ya kan? Makanya Anda mulai dari sekarang putuskanlah bahwa Anda ini harus bangkit, gitu. Karena saya ini adalah pemeran utama. Saya ini sudah diberikan tantangan oleh yang di atas, ya, untuk memperbaiki kehidupan saya. Saya gagal bayar di pinjol ini, apalagi sih alasannya, kalau bukan untuk bekerja lebih giat lagi, membuka usaha yang lain, gitu kan, memikirkan kehidupan ke depannya, gitu. Apalagi, ya kan, gagal bayar di pinjol itu kan masalah ekonomi. Bukan masalah moral lah, bukan masalah etika, attitude dan lain-lain. Tidak ada, ya tidak ada yang namanya pinjol itu masalah lain-lain. Permasalahan yang kita alami dalam pinjol itu hanyalah masalah ekonomi. Ya, sekali ekonomi Anda sudah bagus, itu orang lupa kalau Anda pernah galbay di pinjol. Sudah saya buktikan, ya. Gak ada yang ingat saya pernah galbay. Mana ada? Oh iya, tak pernah galbay, nggak mungkin kayaknya, gitu kan. Hanya teman-teman dekat saja yang tahu. Dan itu pun sudah nggak dibahas, ya, mereka nggak bahas galbay pinjol. Karena apa? Karena busuk, ya, ngebahasin pinjol itu. Oke, jadi mulai dari sekarang kuatkanlah mental Anda, jadilah pemeran utama dalam film Anda sendiri, ya. Nih ada beritanya seperti ini, pinjol kurang modal makin banyak, asosiasi beberkan kondisi industri P2P lending terkini, ya. Lihatin, pinjol makin banyak kurang modalnya. Oke, di sini asosiasi atau AFPI beberkan kondisi industri P2P lending terkini. Nggak usah dibeberkan lagi kondisinya, ya. Ngapain membeberkan kondisi industri pinjol tersebut? Yang pasti adalah pinjol ini sudah kurang modal, oke, yang artinya pinjol ini lemah, ya. Pinjol sangat lemah sekali. Mereka itu domba berbulu serigala. Oke, front line-nya, garis depannya itu DC yang siap memaki-maki Anda, yang siap membuat Anda down, yang siap membuat Anda menjadi budak-budak pinjol tersebut. Ya, kalau Anda tidak lagi menjadi budak, Anda sadar bahwa Anda ini adalah seorang raja, ya, pinjol bakalan bangkrut. Oke, budak kan dikendalikan oleh rasa takut. Ayo, kamu nggak akan saya kasih makan, kerja dulu, ya. Kamu harus jadi budak saya. Ya kan? Tapi kalau raja tahu, ya kan, dia harus melakukan apa? Dia harus berani, dia harus kuat mentalnya. Apalagi kalau sekarang sudah enak, OJK itu udah bilang belak-belakan kalau Anda itu dilindungi oleh hukum. Ya, waktu saya galbay di pinjol tahun 2020 gitu ya, sampai 2025 ini, ya. Itu di tahun-tahun 2020, ya, tidak ada pengumuman resmi dari OJK bahwa OJK itu akan melindungi orang yang galbay, nggak ada.
Ya, kalau sekarang, wah, ya kan, gal by pinjol ada asuransinya, tidak boleh menekan, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh spam. Waduh, ya enak sekali seperti itu mah. Makanya Anda harus jadi raja, harus jadi pemeran utama. Ya, berita ini pun sudah keluar, pinjol banyak kurang modal gitu. Oke ya, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.